sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'zamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yaumina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Qala Sahr bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, idza 'amila al-'abdu hasanatan wa qala ya rabbi anta bi fadlika ista'malta wa anta a'anta wa anta sahalta syakarallahu ta'ala. Syakarallahu ta'ala. Berkata Sahal bin Abdullah radhiyallahu an, ketika seorang hamba melakukan amal atau ibadah hasanatan yang bagus, waqala dan berkata si hamba, ya Rabbi anta bifadlika ista'malta, ya Allah engkau dengan karuniamu engkau membuat aku bisa beramal, wa anta dan engkau menolong, wa anta sahalta engkau memudahkan, syakarallahu ta'ala maka Allah bersyukur lahu kepadanya, laka dzalika akan itu. Waqala dan berkata Allah lahu kepada si hamba, ya abdi wahai hambaku, bal anta ata'ta, tidak begitu, engkaulah yang telah bertaat, yang telah taat kepadaku, wa anta taqarrabta engkau telah taqarrub kepadaku, wa idza nadhara ila nafsihi, titik sampai di situ. Ini masih menjelaskan tentang makalah yang sebelumnya, ketika Allah menghendaki memberikan atau menampakkan fadl karunia-Nya kepada seorang hamba, maka Allah ciptakan amal ibadah untuk hamba tersebut, tapi Allah nisbatkan, Allah sandarkan amal ibadah itu untuk si hamba. Seorang bapak yang punya banyak keutamaan, bapak yang baik, ini kasih modal buat anak-anaknya. Nih tanah yang sebelah sana buat kamu, tanah yang sebelah wetan buat kamu, nih ada modal sedikit buat bangun, terserah ada buat apa. Nah begitu udah selesai, ini anak masing-masing ada yang punya hasil atau prestasi, ada yang dia bangun itu satu kampung atau satu wilayah itu dia bangun sebagai kampung atau wilayah pesantren misalnya, di situ tempat ngaji. Kemudian anak yang lain dibangun satu wilayah yang memang menumbuhkan perekonomian, jadi pasar di situ. Dan anak yang lain juga punya prestasi-prestasi itu. Modalnya dari siapa tuh tadi? Dari bapak modalnya. Tapi bapak yang baik tetap bilang, ya udah itu punya kamu. Itu semua adalah hasil kamu, bukan punya bapak. Itu punya kamu, kamu yang bisa menghidupkan, kamu yang bisa mengembangkan semua, itu punya kamu. Ini seorang bapak yang baik seperti itu. Begitu juga Allah fadlnya, karunia-Nya dan keutamaan Allah banyak. Allahu dzul fadlil azim, Allah punya banyak karunia, maka Allah kasih hamba kemampuan buat, kasih seorang hamba kemampuan buat ibadah, kemampuan buat sholat, zikir dan lain sebagainya.
Tapi kemudian Allah bilang, ya udah itu punya kamu, bukan punya saya, dan aku akan membalas ibadah-ibadah kamu. Itu bukan punya aku, itu punya kamu, dan aku akan balas. Ini fadlnya Allah, karunia Allah yang demikian besar kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya dalam satu perkataan ulama yang namanya Syekh Sahal bin Abdullah ini, beliau mengatakan kalau seorang melakukan satu perbuatan baik, bentuknya bisa sholat atau perbuatan baik pada umumnya yang ibadah ghair mahdoh, dia melakukan perbuatan baik kemudian dia berikrar atau dalam hatinya dia kemudian batin, ya Allah, Engkau sudah membuat aku bisa berbuat baik, Engkau sudah permudah aku, Engkau sudah bantu aku untuk melakukan kebaikan ini. Allah senang. Syakarallahu ta'ala itu maksudnya Allah bersyukur, Allah senang. Allah senang dan Allah terima. Allah terima kebaikannya dan Allah berkata kepada hamba itu, Allah berkata kepada orang itu, iya, tapi engkau yang sudah melakukan itu, engkau yang sudah mentaatiku, engkau yang sudah menuruti perintahku, dan engkau yang sudah berusaha mendekat kepadaku dengan perbuatan baik itu. Walaupun semuanya dari aku, kata Allah, semuanya modalnya dari aku, tetap itu adalah karena usahamu untuk mendekat kepadaku. Engkau sungguh-sungguh untuk takarrub, sungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan demi bisa dekat-dekat kepada aku. Allah senang. Syakarallahu ta'ala. Kita bisa sholat, kita bisa ngaji, bisa istiqomah, kemudian kita ikrarkan itu dalam hati atau kita batin dalam hati, ya Allah terima kasih, Engkau berikan aku gampang untuk ngaji, Engkau berikan aku mudah, Engkau berikan aku mudah untuk sedekah, Engkau berikan aku mudah untuk puasa, Engkau berikan aku mudah untuk ngajar, Engkau mudahkan semuanya, Engkau berikan aku pertolongan untuk bisa itu semua, ya Allah terima kasih Allah. Allah sedang dengarnya. Nah dengan demikian kemudian Allah bilang, iya bagaimanapun tetap yang taat adalah engkau, yang bisa, yang ngaji adalah engkau, yang sholat adalah engkau, dan engkau telah mentaati perintahku, engkau telah berusaha mendekat kepadaku, maka Allah senang. Itulah yang seharusnya dilakukan seorang mukmin, dilakukan oleh kita. Kita harus merasa, kita harus meyakini bahwa yang sudah kita lakukan, perbuatan-perbuatan baik, itu adalah karena sudah Allah permudah untuk melakukan perbuatan baik. Yang sudah kita lakukan berupa ibadah-ibadah, itu karena memang Allah sedang mempekerjakan kita, Allah sedang membimbing kita, Allah sedang mencetak kita dari hamba-hamba menjadi hamba-hambanya. Itu benar-benar sudah Allah pilih. Jangan merasa bahwa kita yang melakukan itu, tapi Allah lah yang menentukan, Allah yang memilihkan, Allah yang mempermudah semua perbuatan-perbuatan baik yang muncul dari kita itu. Wa idza nadhara ila nafsihi, dan ketika hamba tadi memandang kepada dirinya, waqala, dan berkata si hamba, ana amiltu wa ana ata'tu, ya Allah saya udah beramal, wa ana ata'tu saya udah taat, wa ana taqarrabtu saya udah dekat kepadamu, mendekat kepadamu. Kalau si hamba bilang seperti itu, a'radallahu ta'ala anhu, maka Allah melengos, tahu melengos, Allah berpaling darinya. Wa qala, dan berkata Allah, ya abdi wahai hambaku, ana wafaqtu, aku berikan taufik, aku bimbing engkau, wa ana antu, dan aku menolong, wa ana sahaltu, dan aku mempermudah. Kalau seorang hamba bisa melakukan amal-amal baik, dia bisa ngaji, nah kemudian bilang, ya Allah saya udah ngaji, ya Allah saya udah berbuat baik, ya Allah saya udah puasa, ya Allah saya udah sholat, ya Allah saya udah sebutin, saya udah ini, saya udah ini, saya udah ini. Lupa sama Allah, yang diingat sayanya, yang diingat akunya. Aku ini penyakit. Ya, kalau ya sering saya katakan orang-orang sufi atau orang-orang tarekat itu harus sering gunting kuku. Gunting kuku itu maksudnya menggunting klaim keakuan, ku sholatku, puasaku,
ngajiku itu digunting tuh. Jadi apa? Itu memang dari Allah semua, bukan dari aku, bukan dari kita. Kita nggak bisa apa-apa. Kalau seorang bisa melakukan amal baik, bisa melakukan ibadah-ibadah, kemudian dia mengklaim, ya Allah ini amalku, ini sholatku, ini sedekahku. Kalau seperti itu, Allah berpaling dari dia. Dan Allah bilang sama dia, saya yang kasih mudah sama engkau bisa ibadah. Saya yang bantu engkau untuk bisa sedekah. Saya yang bimbing engkau untuk bisa wudhu, untuk bisa sholat, untuk bisa melakukan baik-baikan. Itu saya, kata Allah. Aku yang menolong, aku yang membantumu, aku yang mempermudah itu. Allah berpaling, Allah melengos, seraya mengatakan itu tadi. Artinya bagaimana? Artinya Allah nggak ridho kalau kita mengklaim bahwa ini aku ya Allah, ini sholatku, ini. Allah nggak ridho, makanya Allah berpaling di situ. Berpaling atau i'rad di sini menunjukkan bahwa Allah nggak ridho. Harusnya jangan seperti ini, harusnya seperti yang pertama tadi. Ketika kita melakukan kebaikan, maka kita bersyukur pada Allah, kita terima kasih. Ini yang kadang-kadang disebutkan syuhudul minnah, yang kadang-kadang disebut dengan menyaksikan bahwa semua adalah pemberian dari Allah. Ya Allah, engkau mudahkan aku sholat. Ya Allah, engkau mudahkan aku puasa. Ya Allah, engkau mudahkan aku ngaji. Ya Allah, engkau bantu aku wirid. Ya Allah, engkau bantu aku zikir. Ya Allah, engkau bantu aku sedekah. Ya Allah, engkau sudah takdirkan aku bisa ngaji. Ya Allah, engkau takdirkan aku bisa berbuat baik. Ya Allah, engkau takdirkan. Semuanya Allahnya yang diawalin, Allahnya yang dimunculin kalau berbuat baik. Tapi kalau berbuat buruk gimana? Jangan Allah kalau berbuat buruk. Ya kira berbuat baik pengennya aku dan buruk nih gara-gara Allah nih. Jangan, nggak boleh. Ini takdirmu ya Allah, saya bisa maksiat seperti ini, nggak boleh. Kalau berbuat buruk bagaimana? Berbuat buruk ini seperti yang dikatakan oleh ulama berikut ini. Wa qala wa idza amilta sayyi'atan, dan ketika seseorang melakukan keburukan, melakukan dosa, wa qala, dan orang tersebut mengatakan, ya Rabbi anta qadarta, ya Allah engkau mentakdirkan, wa anta qadaita, dan engkau menetapkan, wa anta hakamta, dan engkau memutuskan. Kalau itu hamba bilang seperti itu, ghadabal maula, maka murkalah siapa al maula, Tuhan. Jallat qudratuh, maha agung kekuasaan Rabb, maha agung kekuasaan maula alaihi, kepada si hamba. Wa qala, dan berkata Tuhan, berkata maula lahu, kepada si hamba, hamba yang buruk ini, ya abdi, wahai hambaku, bal anta asa'ta, tapi engkaulah yang berbuat buruk, wa anta jahilta, engkau yang bodoh, wa anta asoita, dan engkaulah yang durhaka. Wa idza qala, dan ketika berkata si hamba tadi melakukan keburukan, kemudian dia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ana dzalamtu nafsi, aku menganiaya diriku, wa ana asa'tu, aku berbuat buruk, wa ana jahiltu, aku tidak tahu, aku bodoh. Ya Allah, kalau seperti itu jawabannya, akbalal maula akbala, maka menghadap, madeplah siapa al maula, Allah, Tuhan, jallat qudratuh alaih, maha agung kekuasaan Allah kepada atasnya. Wa qala, dan berkata Allah, ya abdi, wahai hambaku, ana qadaitu, aku yang menetapkan, wa ana qadartu, aku yang mentakdirkan, wa qad afautu, dan sungguh aku telah maafkan, wa halumtu, dan aku telah berbuat baik, wa satartu, dan aku telah menutupi dosa-dosamu. Kita sedang kepleset dalam maksiat, maka jangan sekali-kali kita bilang ini gara-gara takdirmu ya Allah, gara-gara ketetapanmu, gara-gara hukummu aku sampai maksiat gini. Jangan. Kalau sampai seperti itu, maka Allah marah, Allah murka. Allah pasti akan menjawab, kamu yang milih untuk jadi seperti itu, engkau yang memilih, engkau yang berbuat buruk, engkau yang bodoh, memperturutkan hawa nafsumu, memperturutkan keinginan-keinginan saat. Marah Allah, murka. Jadi bagaimana kalau kita kepleset maksiat? Kalau kita terpleset dalam perbuatan maksiat, langsung ya Allah, saya merusak diri saya sendiri. Ya Allah, saya berbuat buruk. Ya Allah, saya sudah bodoh terhadap diri sendiri. Ya Allah,
Kalau seperti ini Allah ridho. Dan Allah kemudian bilang kepada kita, iya memang aku yang mentakdirkan. Maksiat itu aku yang menetapkan, aku yang menghukum, aku yang sudah mentakdirkan engkau dalam maksiat. Ya sudah aku maafkan, kata Allah. Dan aku tidak akan membalas, aku akan menutupi dosa-dosamu, kata Allah. Kalau dosa, maka kita segera kembalikan dosa-dosa itu karena kelemahan kita. Tapi kalau kita berbuat baik, banyak pahala-pahala yang kita dapat atau ibadah-ibadah yang sudah kita capai, maka buru-buru nisbatkan itu kepada Allah. Allah yang mempermudah ibadah kita, Allah yang membantu sholat kita, Allah yang mempekerjakan atau Allah yang memberikan kesempatan pada kita untuk jadi orang baik. Kalau buruk, maka buru-buru tunjuk diri kita sendiri. Ya Allah, saya kenapa gini amat ya? Ya Allah, kenapa saya rusak diri saya sendiri? Ya Allah, kenapa saya tidak tahu akibat dari perbuatan ini? Kalau seperti ini, maka Allah ridho dan Allah senang pada kita. Jadi maksiat itu harus diiringi dengan taubat dan kehinaan. Kalau terjerumus dalam kemaksiatan atau kepleset dalam satu dosa, buru-buru kita taubat dan buru-buru kita merasa rendah di hadapan Allah. Ini yang nanti akan bisa mengangkat kita. Ibadah kita langsung hubungkan, langsung nisbatkan ibadah itu Allah yang bimbing kita. Jangan kita sombong dengan ibadah itu. Justru maksiat yang seperti ini, maksiat yang dengan kerendahan, maksiat yang kemudian mengantarkan kita kepada taubat, justru ini yang akan bisa mengangkat kita. Ada dalam makalah lain, Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, maksiatun awrathat dhullan wa iftiqaran khairun min ibadatin warathat fakhran wa wastikbaran. Maksiat yang melahirkan rasa rendah dan juga rasa hina di hadapan Allah, ini lebih baik dibanding ibadah atau ketaatan yang menimbulkan kesombongan. Jadi bagaimana? Ya kalau ibadah sama taat jangan sombong. Jadi harus rendah juga, harus rendah, dan itu semua Allah yang nolong kita untuk bisa ibadah. Nah maksiat juga begitu. Maksiat merasa rendah juga, merasa rendah dan langsung pulang kembali kepada Allah. Kembali itu artinya taubat. Taubat itu arti aslinya kembali. Di sini ada wahalum tuh halim. Halim itu bukan kasat, udah ganti. Halim itu sifat Allah. Sifat Allah yang kuasa, tapi Allah tidak menggunakan kekuasaannya. Kalau Bang Ical misalnya, Bang Ical diledekin atau direndahin sama bosnya yang udah ngegaji dia, ya bisa dibilang semua pokoknya penghidupan nama Bang Ical itu penghidupannya dari bos. Kalau yang ledek bos, kira-kira marah nggak Bang Ical? Marah, saya tahu, anak budut. Marah saya tahu. Tapi bisa membalas nggak Bang kira-kira? Susah ngebalasnya. Ya wajar yang kayak begitu. Yang ledek orang yang lebih kuat, atau yang berbuat zolim ini orang yang lebih kuat, ini wajar, nggak bisa balas. Ini yang berbuat zolim anak TK, atau yang menganiaya kita, bukan menganiaya, yang ngeledek kita itu anak TK. Kira-kira kita balas nggak tuh? Kalau udah gregetan mau gua bapaknya gua datengin juga, gua gamparin juga bapaknya kalau udah gregetan. Itu namanya nggak halim. Nah Allah kuasa, yang melakukan kezoliman, yang melakukan dosa hamba-hambanya, tapi Allah nggak ngebalas, padahal Allah kuasa. Itu namanya halim. Halim itu Allah maha sayang, pengasih, padahal Allah itu punya kekuatan buat membalas, punya kekuatan buat menurunkan azab, tapi Allah nggak turunkan. Itu namanya halim.
Maka di sini ketika seorang hamba mengakui bahwa saya salah ya Allah, saya rusak diri saya sendiri dengan maksiat ini. Saya keliru ya Allah, saya bodoh, saya tidak mengetahui akibat dari perbuatan maksiat ini. Maka ketika seperti ini, maka Allah halim. Ya sudah, memang aku yang takdirkan maksiat itu. Memang aku yang tetapkan maksiat itu untuk engkau, ya sudah, aku halim. Artinya enggak aku balas, enggak apa-apa. Dan aku tutup. Kalau sudah ditutup, itu berarti sudah diampuni, saudara. Di antara ciri maghfirah, di antara alamat maghfirah, ampunan Allah turun, ampunan Allah berikan kepada seorang hamba, itu Allah tutup dosa-dosa hamba itu. Artinya aibnya hamba-hamba itu tidak dibuka oleh Allah di muka umum. Kalau ada seorang hamba, dia sudah taubat benar-benar, berhenti benar-benar, syarat-syarat taubat semua dipenuhin, dia udah menyesal, udah berhenti, udah punya tekad kuat untuk meninggalkan, dan benar-benar udah perek, udah stop, udah dari perbuatan dosa itu. Maka seiring waktu setahun 2 tahun nggak ada yang tahu, yang tahu cuma dia doang, nggak kebuka dosanya, maka insya Allah itu tanda Allah ampuni. Karena di antara tanda-tanda Allah ampuni seorang hamba itu adalah Allah tutup aibnya di depan manusia, di depan orang-orang. Ini termasuk bagian dari rahmatnya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.